Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi nazzalal kitabal mubin fihi qasasul awwalin wal akhirin wa fi qasasihim ibratul lil mu'minin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma ya Allah ya Razzaq urzuqna iyana wa ahlana wa auladana wa dzurriyyatina wal muslimina al-Qur'an wal ilma bih wa anta khalidhu bil humina wa tama'ina wa sama'ina wa absarina wa anta sta'mila bihi ajsadana bi haulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa bika rahman rahimin. Ya Allah, alimna ta'wila wa faqihna fid din. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin. Amma ba'd. Kali ini mempelajari sejarah, khususnya sejarahnya Bani Israel. Kenapa orang Yahudi kok sampai maudud, dilaknati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pelajari, semoga bisa mengambil hikmahnya, kemudian yang baik kita tiru, yang jelek kita hindari, agar kita tidak maudud mal'un, tapi mendapat hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bani Israel. Israel itu nama lain dari Yakub. Kullu ta'ami kana halal li bani Israila ila ma harrama Israilu ala nafsi. Jadi Israel pada ayat ini itu Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah, Israel atau Yakub mempunyai putra 12. Salah satu diantaranya bernama Yusuf. Hidupnya di pedesaan, pengembala kambing, jadi sangat sederhana. Akan tetapi Allah menjanjikan Yusuf akan dijadikan sebagai nabi rasul sekaligus al-aziz fi mulki Misra. Dawuhe Allah, ilqala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sehingga kalau kita analisa, kita lihat kondisi keadaan yang ada sesuai kenyataan. Rasanya logika kita menolak. Mana mungkin anak desa seperti itu kok bisa menjadi Al-Aziz. Akan tetapi Allah, kalau sudah janji itu la yukhliful mi'ad. Allah akhirnya membuat penyebab sehingga Yusuf mendapatkan janji yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Yakub sudah wanti-wanti, ya bunayya, la taqussus ya bunayya la taqussus ru'yaka ala ikhwatik. Lundelalah setan tetep krungu ngojoki. Akhire ikhwati Yusuf cemburu, meri pada Yusuf. Yusuf kok dikasai koyo ngono. Setelah meri akhire sepakat, uktulu Yusuf awiturahu ardu yahlu lakum wajhu abikum. Ada yang berpendapat la taqtulu Yusuf walquhu fi ghayabatil jubb, dan yang jadi disepakati la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jubb. Pada akhirnya nyoto tenan Yusuf dibuang di sumur. Setelah itu datang sayyarah, wajahat sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwah.
Akhirnya ditemu sayyarah qala ya Bishra hadza gulam wa asarruhu bi du'a. Dan akhirnya dibawa ke Mesir. Setelah sampai di Mesir dijual wasyaruhu bi thamanin baksin darahima ma'dudah. Lundelalah pembeline kuwi Al-Aziz, pembesar kerajaan. Setelah dibeli, Al-Aziz bilang sama istrinya, wa qala alladzi ishtarahu min misra limraati. Bilangnya ngene, akrimi maswahu asa yanfa'na aw natakhidahu walada. Dan itulah Allah ketika menghendaki. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardh. Pada akhirnya singkat cerita Yusuf bisa menjabat menjadi pegawai kerajaan. Ij'alni ala khazainil ardh inni hafizun alim. Akhirnya menjabat sebagai pembesar kerajaan Mesir. Lu itu wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardh. Setelah itu saudaranya datang berbagai rekayasa, akhirnya bisa akhirnya bapaknya maupun keluarganya yang masih ada di desa disuruh bertinggal di Mesir. Ketika datang diucapkan selamat udkhulu Misra insyaallah amin. Itulah Allah. Ketika janji, sekalipun kita merasa tidak logis, kalau Allah janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Setelah keluarganya sudah bertempat tinggal di istana, akhirnya Nabi Yusuf wafat. Setelah wafat, Bani Israel mulai utal-utalan sampai pada generasi keberapa ya? Musa bin Imran Musa bin Imran bin Yahur bin Fahid bin Lawa. Lawa iki apa? Lawa iki ikhwati Yusuf, ngoten nggih. Jadi generasi Fahid, Yashur, Imron, Musa, keempat ya dari Yusuf. Pada saat itu karena wis utal-utalan, akhirnya ya dinggo kalahan. Wong pendatang kok utal-utalan, akhirnya dikanggo kalahan. Dadak pada saat itu rajanya dipegang oleh sapa Fir'aun. Ngoten nggih. Lah Fir'aun kuwi inna fir'auna ala fil ardh. Fir'aun kuwi utal-utalan. Akhire weruh Bani Israil sing gak apik kuwi mau ya semakin gedeng. Akhire wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu dha'ifatan minhum. Fir'aun semakin gedeng, akhirnya dinggo sia-sionan wong Bani Israil. Dadak ditambah penasehat spirituale mbisiki. Di tahun ini akan lahir seorang bayi laki-laki yang nantinya akan mengalahkan kamu, akan meruntuhkan kerajaanmu. Akhirnya Fir'aun membuat kebijakan. Kebijakannya Fir'aun, semua bayi laki-laki harus dibunuh. Yudzabihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Innahu kana minal mufsidin. Loh, lagi-lagi pada saat kondisi seperti itu Allah janji ketika Ummi Musa melahirkan Musa, Allah menyuruh agar tetap wa awhayna ila Musa an ardi'i, agar tetap disusui. Fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yam
Ketika takut menyusui ya buang saja ke sungai. Wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaik. Jangan takut. Wa ja'iluhu minal mursalin, karena anakmu ini akan aku jadikan sebagai utusanku. Lho ngono. Kondisi saat itu yang mencekam setiap bayi laki-laki dibunuh, wong Bani Israil nggo kalah-kalahan, Allah janji bayi sing dilairke Ummi Musa akan dijadikan mursalin. Tidak hanya itu janjinya Allah. Wa nuridu an namuna 'alal ladzina stud'ifu fil ardh wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Bayimu ini nanti yang akan bisa membebaskan Bani Israil sekaligus mengalahkan Firaun, dan akhirnya Bani Israil bisa mewarisi kerajaan Firaun. Rasanya enggak masuk akal blas, enggak logis, sekalipun itu logikanya profesor enggak masuk. Akan tetapi Allah ketika janji la yukhliful mi'ad, Allah membuat berbagai rekayasa, dan pada akhirnya Nabi Musa bisa mengalahkan Fir'aun. Berbagai kejadian dan akhirnya mengalahkan Fir'aun diterangkan wajawazna bi bani Israil al-bahra fa ataw ala qaumi ya'kufuna ala asnamil lahum. Nah, wajawazna bi bani Israil al-bahra fa atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghya wa adwa. Mohon maaf, astagfirullah. Baghya wa adwa hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israila wa anna minal muslimin. Akhirnya Bani Israel bisa diselamatkan Nabi Musa sekaligus mengalahkan Fir'aun wa junudi. Akhirnya kerajaane Fir'aun mulku Misra dikuasai Nabi Musa lan wong Bani Israel. Itulah Allah, ketika janji Allah pasti menepati. Setelah Bani Israel wis sejahtera, Nabi Musa dipundhut Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabiullah Musa alaihi salam dipundhut, akhirnya kepemimpinan diteruskan Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun kapundhut, akhirnya dipimpin Kaleb. Kaleb kapundhut, akhirnya dipimpin Nabi Hizkil. Nabi Hizkil kapundhut, akhirnya dipimpin Nabiullah Ilyas. Ini Bani Israel sudah mulai utal-utalan lagi. Ilyas kapundhut diteruske Nabiullah ya Al-Yasa. Ya ini Bani Israel wis semakin utal-utalan. Akhirnya terjadi perang saudara, yaitu dengan orang Amalikoh. Ngoten nggih. Amalikoh itu penghuni Palestina. Lah Palestina kuwi cedhak karo Baitul Maqdis. Lah orang-orang Amalikoh ini mengalahkan wis mayoritas negara yang dikuasai Bani Israel. Setelah mengalahkan wa asaru min abna'i mulukihim, anak-anake Bani Israel sampai wa fi riwayatin 400 diboyong. Wa qatalu ambiya'ahum, nabi-nabine dibunuh. Ora namung nabine wa aulada ambiyaihim, keturunane nabi-nabi dibunuh. Delalah ana nyisa siji ketinggalan, ilam ra'atan wahidatan hamilatan. Iki ora katut apa? Ora katut geboyong. Delalah itulah rekayasa Allah. Lah imro'ah hamilah ini
akhirnya dirawat oleh ulama Bani Israel dan akhirnya melahirkan seorang bayi diberi nama Samuel. Nah, Samuel ini yang pada akhirnya nanti menjadi nabi. Dan setelah dewasa Samuel diangkat menjadi nabi. Dan Samuel setelah menjadi nabi dimintai oleh Bani Israel agar mengangkat seorang raja, seorang pimpinan. Alam taro ilal malaim Bani Israel min ba'di Musa idh qalu lin nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Dan akhirnya Samuel minta munajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah memilih Tolut. Lah Tolut iku min abnai min sibti Binyamin bin Yakub. Lah Binyamin sibtu Binyamin itu gak ono sing dadi pimpinan. Mulakno rodok diprotes Bani Israel. Tapi kalau Allah menghendaki maka pasti terjadi. Akhirnya Tolut atahullahul mulka wa tabut fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika. Di antarane mirudil alwah wa asa Musa wa thiyabihi wa na'leh wa syai'un minat taurah wa ridau Harun wa amamuhu. Setelah disepakati menjadi raja, akhirnya Tolut membentuk pasukan. Setelah membentuk pasukan, akhirnya perang melawan orang Amalikoh tadi. Dan pada saat ini yang dipimpin siapa? Raja Jalut. Pada saat bertemu Raja Jalut, Jalut mengajak Mubarazah. Akhirnya dilawan Daud yang bisa membunuh Jalut itu Daud. Setelah Daud mampu membunuh Jalut, akhirnya fahazamuhum biiznillah. Daud akhirnya kecuali diangkat menjadi raja, Nabi Samuel sedo juga diangkat menjadi nabi dan rasul wa atahullahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Setelah itu selang kalau enggak salah menurut mufassirin sekitar 7 tahun berikutnya ya. Yaitu Nabiullah Daud alaihi salam kapundhut. Setelah kapundhut diwarisi putrane sing bernama Sulaiman wa warisa Sulaimanu Dawuda. Setelah Nabi Sulaiman diangkat menjadi raja sekaligus nabi dan rasul, akhirnya bangun ya'maluna lahu ma yasha'u mimma hariba wa tamathil, membangun apa singgasana Baitul Masjid, Baitul Maqdis maupun majalis dan masakin dan sebagainya. Yang megah sekali, yang paling megah di antara bangunan yang ada di muka bumi. Jadi tidak ada bangunan yang melebihi kemegahane singgasanane Sulaiman. Setelah selesai akhirnya Nabi Sulaiman kapundhut. Kondisine Bani Israel apa iki? Kondisine Bani Israel iki kondisi wis jelas makmur. Kayak singgasana yo hebat. Loh. Setelah itu Bani Israel lambat laun semakin suwe semakin utal-utalan, semakin suwe semakin utal-utalan, bahkan akhirnya bisa dikalahkan oleh Raja Bukhtanasor dari Irak kalau nggak salah ya.
Buhtanasor dari Irak menjajah Bani Israel. Itu yang terkenal apa fa idza jaa wa'du ulahuma ya juz 15. Buhtanasor merampas apa kerajaannya Nabi Sulaiman. Buhtanasor mungkin bertindak berlebihan, akhirnya Allah ora kersa, Allah apa ndawuhi Al-Hamdani dari Bani Israel, dan akhirnya mampu menyusun kekuatan dan akhirnya bisa mengalahkan Raja Buhtanasor. Setelah menang dari Raja Buhtanasor, apa yang dirampas dari Baitul Maqdis dikembalikan lagi di Baitul Maqdis. Bani Israel mulai sejahtera wale. Pada akhirnya lambat laun utal-utalan meneh. Setelah utal-utalan bahkan sampai membunuh 70 nabi. Membunuh 70 nabi kuwi diantarane Nabi Zakaria dan Yahya. Bahkan termasuk Nabi apa iki? Isa. Mung Nabi Isa diselamatke Allah Subhanahu wa taala. Wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruk al-ayat. Karena mereka sudah membunuh nabi-nabine Allah. Allah ngirim wong sing jajah Bani Israel. Ya kuwi Kaisarir Rom, Kaisar. Ngoten nggih. Kaisar setelah berhasil mengalahkan Bani Israel, akhirnya yung rampas meneh apa yang ada di bangunannya apa Sulaiman dirampas meneh. Sing pertama dirampas Buhtanasor, dikembalikan Al-Hamdani, kemudian dirampas Kaisar. Jadi pada saat Khalifah Umar bin Khattab menaklukkan Baitul Maqdis Palestina, itu jelas posisine bangunannya Nabi Sulaiman wis odak seindah bangun apa ning awale krana wis dirampas karo Kaisarir Rom. Dan yang akan mengembalikan menurut sejarah insyaallah itu Imam Mahdi. Jadi nek wong saiki kok goleki kerajaane Sulaiman yo gak bakal ketemu. Kuwi sok sing iso mbalekake sapa Imam Mahdi setelah membunuh sapa Dajjal. Dibantu Nabi Isa alaihi salam. Sekarang kita pelajari di Indonesia. Di Indonesia pada saat itu Allah memberi nikmat yang besar, yaitu tahun 45. Merdeka dari penjajah. Pendiri bangsa bersyukur atas nikmat yang besar itu, akhirnya membuat peraturan 4 pilar. NKRI, Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika. 4 sila ini jelas berdasarkan ajaran Al-Quran. Ternyata ada sekelompok warga Indonesia yang tidak suka. Akhirnya tahun 48 yang tidak suka berusaha merubah Pancasila dengan cara membunuh wafi riwayatin 1.200 ulama. Kira-kira Allahu ghadab pura. Nek Bani Israel mau membunuh yang terbanyak 240. Ning Indonesia sampai 1.200 ulama. Mung wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ketika Allah tidak menghendaki juga gagal, bisa digagalkan. Akhirnya gak kapok, menyusun kekuatan lagi 17 tahun berikutnya. Nyerang meneh dengan cara membunuh jenderal. Dan alhamdulillah Allah
tidak ridho, akhirnya gagal. Wis membunuh 2 kali. Kira-kira kelompok ini yang terkenal PKI nggih. Kira-kira maghdubi alaihim napa mboten? Nek cara kula iki termasuk maghdubi alaihim krana apa? Membunuh pejuang-pejuang agamane Allah. Kenapa kok dianggap pejuang? Krana menyelamatkan Pancasila berdasarkan ajaran Al-Qur'an. Ngoten nggih. Kecuali itu, mereka kalau merubah Pancasila otomatis merubah tatanan beragama di Indonesia. Nek cara pendapat kula mereka itu al-maghdubi alaihim. Sehingga sulit untuk dinasehati krana maghdzub mal'un. Dan ternyata baru saja kemarin mereka ya mal'un disio-sio selama 32 tahun. Bangsa ngono penguasane sedo akhirnya mereka menyusun kekuatan lah, baru tahun kemarin mengusulkan lagi mengusulkan apa? Mengusulkan HIP yang ketuhanan yang Maha Esa dirubah ketuhanan yang mau diusahakan diganti menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Padahal kita jelas tahu kalau Islam itu datang untuk memperbaiki budaya. Jadi kalau ada budaya yang baik ditetapkan, yang tidak baik diperbaiki, itu Islam. Ora kok arogan, sing apik yo ditetepke. Ora kok budaya untuk memperbaiki agama itu kuwale. Mong alhamdulillah Allah tidak ridho dengan rekayasa mereka. Dan alhamdulillah gagal. Sekarang lah mereka itu apakah tetap maghdub? Kan tidak membunuh. Maka menurut Al-Quran laisu sawa'a. Kalau mereka mau iman, mereka cinta Pancasila, disebut Pancasilais, maka mereka tidak maghdub. Akan tetapi kalau mereka kok masih berusaha untuk merubah Pancasila, berarti mereka ridho dengan pekerjaan pendahulu mereka. Kalau mereka ridho dengan pendahulu mereka, berarti mereka ya tetap maghdub mal'un. Itu menurut pendapat kula. Akan tetapi karena kemarin tidak mengangkat senjata teori agama Islam, kita tidak boleh mengangkat senjata. Ngoten teorine Islam. Kita tetap mendoakan sekalipun sulit. Zahire sulit krana apa? Mal'un kuwi angel untuk mendapatkan hidayah. Akan tetapi yang memberi hidayah kan tetap Allah Subhanahu wa taala. Teori ini Kanjeng Nabi berdoa, maka kita ya mengikuti berdoa saja. Nah, kita doakan maghfirah, mendapatkan maghfirah, akhirnya mendapatkan hidayah. Karena apa? Kalau mendapatkan hidayah berarti esok hari sudah tidak ada yang tidak ada yang mau mengganti atau merubah Pancasila. Manfaatnya untuk semua bangsa Indonesia. Ngoten nggih, sekalipun itu sulit. Lah cara sing gamping iki kan wis meh 2024 nggih. Cara sing gampang, wong mereka itu sukane di sekeliling penguasa. Jadi siapapun yang didukung mereka, kita berarti membuat kelompok lain. Jadi orang yang Pancasilais seharusnya
mencalonkan calon capres yang diyakini bahkan harus diistikharoi nanti mampu merawat Pancasila apa tidak, harus diistikharoi. Siapapun yang mampu merawat Pancasila itu yang kita pilih, itu solusi terbaik menurut kula, dan insya Allah tidak apa istilahnya, tidak melanggar hukum, juga tidak menimbulkan perpecahan. Ngoten nggih. Kalau kita kok mengikuti mereka, ya jenenge kita ikut ridho dengan tindakan mereka. Tapi wanti-wantine kula, kita tetap bertindak rukun lho nggih. Kita bertindak rukun tapi waspada. Inilah yang saya kehendaki, sejarah itu bisa kita ambil pelajaran untuk menentukan langkah yang akan datang. Kalau bangsa Indonesia kok pengen menjadi mauduk, yo ikuti jejak PKI. Ngoten nggih. Tapi saya yakin bangsa Indonesia tidak ridho dengan menjadi mauduk, sehingga saya yakin berusaha merawat Pancasila. Solusi terbaik 2024 milih pimpinan yang tidak didukung mereka. Milih pimpinan yang tidak didukung mereka. Milih pimpinan yang diistikharoi bisa merawat Pancasila. Barangkali itu usulan saya. Kalau penyampaian saya ini menyakiti hati panjenengan, siapapun yang mendengarkan, saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud untuk menyakiti siapapun, tapi ini murni bentuk kecintaan saya terhadap Pancasila agar Indonesia sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadaniyallahu wa iyyakum shiratal mustaqim wa adkhalana wa iyyakum jannatan na'im wa sallamana wa iyyakum min azabil qabri wal jahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.